Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati yaitu dosen pengampu mata kuliah strategi belajar mengajar, yaitu Dr. Darul Abdul MPD, dan kepada rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di sini saya Hesti Wulandari dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3 ingin mempresentasikan yaitu materi kita yang berjudul Strategi Mengajar Kecerdasan Linguistik. Untuk pembahasan pertama yaitu pengertian kecerdasan. Kecerdasan adalah kesempurnaan pengembangan akal budi seperti kepandaian, ketajaman, akal pikiran. Howard Gardner mengemukakan pengertian kecerdasan yang mencakup 3 kemampuan, yaitu kemampuan menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia, kemampuan menghasilkan persoalan-persoalan baru untuk diselesaikan, kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang akan memunculkan penghargaan dalam budaya individu. Untuk selanjutnya yaitu pengertian kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik adalah kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif, baik mempengaruhi maupun memanipulasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kecerdasan linguistik bermanfaat untuk berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis. Pengertian lain dari kecerdasan linguistik ialah kemampuan seseorang atau individu dalam mengolah serta menggunakan kata dengan sangat baik, dilihat dari lisan maupun tulisan. Kecerdasan ini melingkupi penguasaan kata yang matang, suara dan ritme yang sangat jelas dan tenang, serta intonasi yang diucapkan sangatlah baik. Urutan kata yang mereka ucapkan atau mereka rangkum pun memiliki makna yang lengkap dan tentu membuat individu lainnya mudah untuk memahami, termasuk kemampuan untuk mengerti, kekuatan kata dan menyampaikan informasi, serta mengubah kondisi pikiran milik orang lain. Kecerdasan linguistik dalam dunia psikologi sering disebut word smart. Kemudian selanjutnya yaitu strategi mengajar kecerdasan linguistik, yaitu yang pertama dengan bercerita, yang kedua tebak kata, yang ketiga menulis imajinatif, yang keempat menulis, dan yang terakhir teka-teki silang. Untuk yang pengertian yang pertama yaitu bercerita. Metode bercerita merupakan salah satu strategi pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman belajar bagi anak didik. Cerita yang dibawakan guru secara lisan harus menarik dan mengundang perhatian anak dan tidak lepas dari tujuan pendidikan bagi anak. Manfaat bercerita bagi anak didik yang pertama yaitu bagi anak didik mendengarkan cerita yang menarik, yang dekat dengan lingkungannya merupakan kegiatan yang mengasihkan. Yang perlu kita ketahui kan kadang anak-anak itu suka bercerita, suka jika diceritai tentang hal-hal yang menarik, tentang hal-hal yang baru. Yang kemudian yaitu guru dapat memanfaatkan kegiatan bercerita untuk menanamkan kejujuran, keberanian, kesetiaan, keramahan, ketulusan, dan sikap-sikap positif yang lain dalam kehidupan lingkungan keluarga, sekolah, dan di luar sekolah.
Yang ketiga yaitu kegiatan bercerita juga memberikan sejumlah pengetahuan sosial, nilai-nilai moral, serta keagamaan. Kemudian yang keempat, kegiatan bercerita memberikan pengalaman belajar untuk melatih mendengarkan. Jadi bisa melatih agar siswa itu bisa menghargai orang yang bercerita dengan mendengarkan. Yang kelima, memungkinkan anak mengembangkan kemampuan kognitif efektif maupun psikomotorik. Yang keenam, memungkinkan pengembangan dimensi perasaan anak didik. Yang ketujuh, metode bercerita dipergunakan guru untuk memberikan informasi tentang kehidupan sosial anak dengan orang-orang yang ada di sekitarnya dengan bermacam-macam pekerjaan. Yang kedelapan, membantu anak membangun bermacam peran yang memungkinkan dipilih anak dan bermacam layanan jasa yang ingin disumbangkan anak kepada masyarakat. Yang selanjutnya yaitu tujuan bercerita bagi anak didik, yaitu menanamkan pesan-pesan atau nilai-nilai sosial, moral, dan agama yang terkandung dalam sebuah cerita sehingga mereka dapat menghayatinya dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, guru dapat memberikan informasi tentang lingkungan fisik dan lingkungan sosial yang perlu diketahui oleh anak. Lingkungan fisik berkaitan dengan segala sesuatu yang ada di sekitar anak selain manusia. Kemudian teknik bercerita dapat membuat anak didik lebih mudah memahami pesan yang hendak disampaikan guru. Selain menarik perhatian dan tidak membosankan, cerita juga dapat mendekatkan kita kepada kepada anak didik. Meski terdengar sederhana, ada banyak hal yang harus diperhatikan ketika bercerita kepada anak didik. Misalkan, kita sebagai guru bercerita kepada anak di hadapan anak didik dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Oleh karenanya, gaya bahasa, gaya mimik muka, dan gerak kinestetik yang ditampilkan saat bercerita bisa mewakili anak-anak dengan 3 gaya yang berbeda tadi. Maksudnya, dalam bercerita ada yaitu gaya bahasa, gaya mimik muka, dan gaya kinestetik yang termasuk penting dalam metode bercerita tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu tebak kata. Menurut Said, model pembelajaran tebak kata adalah menebak kata yang dimaksud dengan cara menyebutkan kata tertentu sampai kata yang disebutkan tersebut benar. Sedangkan menurut Aqib Ashari, model pembelajaran tebak kata adalah model pembelajaran menyampaikan materi ajar dengan menggunakan kata-kata singkat dalam bentuk permainan sehingga peserta didik dapat menerima pesan pembelajaran melalui kartu. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran tebak kata adalah model pembelajaran yang menggunakan media kartu teka-teki yang berpasangan dengan kartu jawaban teka-teki. Kemudian penerapan metode tebak kata dalam proses belajar mengajar. Dalam menerapkan metode permainan, ada beberapa hal yang harus disiapkan, yaitu pertama, siapkan materi yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua, siapkan bahan ajar yang dibutuhkan. Yang ketiga, siapkan kata kunci yang akan dipertanyakan. Dan selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan model pembelajaran tebak kata. Yaitu yang pertama, kelebihannya
yaitu kekayaan bahasa. Yang kedua, sangat menarik. Yang ketiga, tertarik untuk belajar. Dan yang keempat, memudahkan dalam menanamkan konsep. Kemudian kekurangannya yaitu memerlukan waktu yang lama, karena biasanya tebak kata itu kan diberi durasi waktu. Kemudian tidak semua siswa dapat maju karena waktunya terbatas. Yang selanjutnya yaitu menulis. Menulis merupakan hasil kreatif manusia berupa segala ungkapan, ide, perasaan, pengetahuan, dan pengalaman hidup yang dituangkan dalam bahasa tulis. Mungkin kalau menulis tidak asing lagi bagi kita ya. Strategi belajar mengajar menulis yaitu menciptakan diksi, membuat kalimat efektif, membangun paragraf, kemudian pembatasan dan penjabaran topik, dan selanjutnya pemilihan jenis dan penciptaan wacana. Untuk selanjutnya yaitu menulis imajinatif. Dalam proses pembelajaran menulis imajinatif ini, siswa diajarkan menguasai kompetensi menulis atau mengarang secara bebas sesuai imajinasinya sendiri-sendiri. Dapat dikatakan intensitas dan frekuensi menulis lebih menjadi penekanan pada pembelajaran di sekolah. Alasan lain adalah kemampuan siswa menulis masih sangat rendah, apalagi masih di tingkatan madrasah ibtidaiyah atau SD, kan biasanya masih penulisannya masih belum sempurna. Jadi rendahnya kemampuan siswa dalam menulis ini tampak pada penggunaan kosakata yang tidak atau kurang bervariasi. Selain itu, kemampuan siswa dalam merangkai kata menjadi kalimat, merangkai kalimat menjadi paragraf, dan merangkai paragraf dalam teks cerita yang utuh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pembelajaran imajinatif untuk mengetahui adanya peningkatan kemampuan siswa dalam menulis cerpen. Penerapan model pembelajaran imajinatif mempunyai pengaruh positif, yaitu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa yang ditunjukkan dengan rata-rata jawaban siswa yang menyatakan bahwa siswa tertarik dan berminat dengan model pembelajaran imajinatif, sehingga mereka menjadi termotivasi untuk belajar. Dan langkah-langkah pembelajaran menulis imajinatif yaitu yang pertama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, guru menjelaskan secara singkat cara membuat tulisan atau kerangka. Yang ketiga, guru membagikan kertas kerja kepada sejumlah siswa. Yang keempat, setiap siswa membuat tulisan atau kerangka dengan daya tulis dan kreasinya tersendiri. Kemudian selanjutnya, setelah selesai, guru menunjuk salah satu siswa untuk menampilkan atau membacakan hasil tulisannya atau karangannya. Kemudian yang keenam, setiap satu siswa selesai langsung diberi aplaus atau tepuk tangan. Siswa yang lain diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan, pendapat, kritik atau saran atau terhadap karangan siswa tersebut. Kemudian yang nomor 7, guru menunjuk siswa lain untuk menawarkan siswa lain yang menyatakan siap untuk membacakan karangannya. Yang ke-8, kemudian demikian seterusnya sampai seluruh siswa tampil membacakan hasil karangannya. Yang ke-9, evaluasi meliputi isi karangan, kalimat, pilihan kata, penggunaan ejaan, tanda baca, dan sebagainya. Kemudian kesimpulan. Untuk selanjutnya yaitu teka-teki silang. Teka-teki silang merupakan sebuah permainan yang cara mainnya yaitu mengisi ruang-ruang kosong berbentuk kotak dengan huruf-huruf
sehingga membentuk sebuah kata yang sesuai dengan petunjuk. Langkah-langkah pembelajaran teka-teki silang yaitu yang pertama, mencurahkan gagasan, beberapa istilah atau nama-nama kunci yang berkaitan dengan pelajaran studi yang telah diselesaikan. Yang kedua, susunlah teka-teki silang sederhana yang mencakup item-item sebanyak yang kamu dapatkan. Yang ketiga, bagikan teka-teki kepada peserta didik yang dengan berkelompok atau individu. Masukkan kata bersesuai dengan panjang kotak yang tersedia secara berkesinambungan sampai seluruh kotak terisi penuh. Yang kelima, aturan pengisian kata-kata tersebut berhubungan dengan penyamaan jumlah karakter pada pengisian kata-kata ke dalam kotak teka-teki. Yang keenam, istilah teka-teki tersebut secara mendatar atau menurun. Dan yang terakhir, tentukan batasan waktu. Yang ke-8 yaitu beri hadiah kepada individu atau kelompok yang mengerjakan paling cepat dan benar. Yang selanjutnya, keunggulan dan kelemahan pembelajaran teka-teki silang. Keunggulannya yaitu mungkin simple atau enggak terbelit-belit gitu ya. Yang kedua, melatih ketelitian. Yang ketiga, mengasah otak. Dan yang kelemahannya yaitu merasa bingung apabila tidak bisa menjawab salah satu soal. Kemudian metode ini hanya bisa dijadikan evaluasi oleh guru. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi. Pada dasarnya tidak ada strategi pembelajaran yang dipandang paling baik, karena setiap strategi pembelajaran saling memiliki keunggulan masing-masing. Strategi pembelajaran yang dinyatakan baik dan tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu belum tentu baik dan tepat digunakan dalam pencapaian tujuan pembelajaran yang lain. Itulah sebabnya seorang pendidik diharapkan memiliki pengetahuan kemampuan dalam memilih dan menerapkan berbagai strategi pembelajaran agar dalam melaksanakan tugasnya dapat memilih alternatif metode yang dirasakan baik dan mungkin pas ya, yang akan menjadi tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Baik, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, banyak kesalahan. Apabila ada yang belum dipahami bisa ditanyakan besok waktu pembelajaran kita. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.